Nampak kan wajahnya? Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febrianti dengan NIM 2208706. Di sini saya akan menyampaikan tentang emotional stability atau kestabilan emosional. Nah, next, lanjut. Nah, sebelum kita mengenali lebih jauh tentang kestabilan emosi, kita harus mengenali dulu apa itu emosi. Nah, emosi adalah perasaan yang bergejolak yang seakan-akan mengantarkan dan menggerakkan individu sehingga hal itu tampak dari luar. Nah, ada juga beberapa pendapat para ahli, salah satunya yaitu Santrok 2007. Nah, di mana emosi, beliau mengatakan emosi adalah perasaan dari dalam diri individu yang timbul apabila individu berada pada suatu keadaan atau kondisi interaksi yang dianggap penting oleh individu tersebut. Nah, menurut dalam Darwis 2011 terdapat beberapa macam emosi. Yang salah satunya yaitu emosi takut. Nah, kita pasti sering mengalami emosi takut. Nah, emosi takut merupakan emosi yang disebabkan oleh situasi yang membahayakan. Misalnya, kita lagi naik pesawat, terus ada kerusakan di pesawat. Pasti kita merasa takut kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu emosi terkejut. Nah, di mana emosi terkejut ini apabila seseorang menghadapi situasi dengan tiba-tiba, misalnya seorang anak mendapatkan kabar oleh keluarganya di kampung. Nah, dia mendapatkan kabar salah satu keluarganya meninggal. Nah, pasti itu akan merasakan emosi yang terkejut bercampur sedih kayak gitu. Nah, selanjutnya emosi rasa lega. Di mana emosi rasa lega terjadi karena keinginan yang kita ingin itu dapat tercapai. Misalnya nih, kita lagi ujian. Nah, kayak enggak kalau nggak kayak SMBT kemarin. Kita kan lagi mendaftar universitas yang kita inginkan. Nah, pasti dalam eh, waktu waktu yang kita lihat itu pas penentuan hasilnya, terus kita dapat warna biru. Nah, pasti kita merasa lega karena apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Nah, yang selanjutnya itu emosi murung, di mana emosi murung ini variasi dari emosi marah, tertawa atau tidak tersenyum, tidak nampak kayak gitu. Nah, yang selanjutnya emosi kecewa. Emosi kecewa merupakan emosi yang terjadi karena kita gagal atau keinginan kita nggak dapat tercapai. Seperti kita lagi ujian UTBK. Nah, dengan ujian UTBK, hasil nilai kita, skor akhirnya tidak tercapai untuk memenuhi jurusan yang kita inginkan. Dan jadinya pas penentuan kita tidak terima di universitas yang kita pilih tersebut. Nah, emosi selanjutnya yaitu emosi benci, di mana emosi benci ini seperti kita tidak senang sama orang lain, kayak gitu. Kita nggak senang sama teman, atau kita nggak senang sama tetangga, kayak gitu. Next, next. Nah, baru kita setelah kita mengetahui apa itu emosi, kita baru bisa masuk ke dalam kestabilan emosi, di mana kestabilan emosi adalah kemampuan seseorang beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita, ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, tidak mengekspresikan emosinya dengan berlebih-lebihan dan mampu mengendalikan dirinya. Itulah menurut Yusuf 2016. Nah, kestabilan emosi juga juga merupakan terbebas dari sejumlah besar variasi atau perselang-selingan dalam suasana hati.
sifat karakteristik orang yang memiliki kontrol emosi yang baik. Nah, ada juga beberapa pendapat dari para ahli. Kestabilan emosi merupakan keadaan seseorang yang bila mendapatkan rangsangan emosional dari luar tidak menunjukkan gangguan emosionalnya seperti depresi atau kecemasan. Next. Next. Nah, selanjutnya itu aspek-aspek kestabilan emosi. Di sini juga ada aspek kestabilan emosi, ada beberapa macam. Salah satunya yaitu adekuasi emosi. Nah, di mana adekuasi emosi adalah aspek yang berhubungan dengan respon emosi, mempunyai sifat baik dan sehat. Nah, oleh karena itu, untuk memperoleh kesehatan emosi, tidak dengan cara menahan dan menghilangkan reaksi emosi yang timbul. Kita tidak boleh ya menahan emosi. Sikap tenang dan dingin merupakan penyesuaian emosi yang baik. Selanjutnya yaitu kematangan emosi. Kematangan emosi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan reaksi emosi sesuai dengan tingkat perkembangan pribadinya. Kematangan emosi tidak bisa dilihat dari batasan umur. Artinya, kematangan emosi seseorang tidak mempunyai batasan umur. Nah, selanjutnya yaitu kontrol emosi. Nah, pada fase khusus dari kontrol diri yang sangat penting bagi tercapainya kematangan, penyesuaian, dan kesehatan mental. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi. Next. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan emosi. Yang pertama yaitu fisik. Nah, di mana pada saat individu dalam keadaan sehat, maka akan cenderung tidak akan marah dan cepat tersinggung. Contohnya misalnya nih, kita lagi sakit, terus diganggu sama teman kita. Teman kita kan, nah kita pasti mudah tersinggung, mudah marah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sehat, jasmani kita juga sehat, pasti kalau teman kita bercanda atau bercerita, pasti kita nggak akan tersinggung karena fisik kita itu sehat. Nah, selanjutnya itu kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan kita menerima kehadiran kita. Misalnya nih, kita di tempat tinggal kita. Nah, di warganya tuh menerima kita dengan senang, dengan baik, kayak gitu. Pasti emosi kita juga senang kan. Tapi kalau misalnya tetangga kita nggak senang sama kita, sering bicarain kita sama orang lain, atau memfitnah kita, pasti kita tidak senang kan, pasti kita akan emosi marahnya. Pasti itulah salah satunya. Yaitu yang selanjutnya itu jenis kelamin. Nah, cewek dan cowok uh, memiliki karakteristik emosi yang berbeda ya. Nah, cewek lebih cenderung melihatkan ekspresi wajahnya dalam emosi, sedangkan cowok dia lebih tidak lebih melihatkan kayak gitu, lebih diam aja gitu. Nah, selanjutnya faktor pengalaman. Nah, di mana faktor pengalaman ketika kita sudah berpengalaman dapat mengetahui bagaimana orang lain berpendapat tentang kita kayak gitu, mempelajari bagaimana cara mengungkapkan emosi yang bisa diterima oleh lingkungan sosial. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu strategi dalam emotional stability atau kestabilan emosi. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan kestabilan emosi. Nah, yang pertama yaitu kesadaran diri. Kita harus sadar di mana diri kita menanggapi semuanya. Yang kedua yaitu regulasi emosi. Yang ketiga yaitu gaya hidup sehat. Nah, pentingnya hidup sehat dalam mengontrol emosi kita. Yang keempat yaitu mengelola stres.
Yang kelima yaitu mengembangkan ketahanan. Nah, sekian sekian diskusi saya pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.